Hati Yesus yang lemah lembut dan rendah hati, jadikanlah hatiku seperti hati-Mu. Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasihan, dalam hati putra-Mu yang dilukai karena dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami harta cinta kasih-Mu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadanya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus sepanjang segala abad. Amin. Lato eno sacramento, veneremus Lui, et aditum documentum, nomos Deum Christi, prestet fides supplementum, sensum effecturi, genitori genitorque, laus et jubilatio, salus honor virtus comque, sit et benedictio, procedenti apud proque, comas in laudatio. Ananda celo prestitis Deis, omne delectamentum encehabentem. Oremus. Deus, qui sub sacramentum mirabili passionis Tue memoriam reliquisti, tribueque sumus gitanos corporis et sanguinis, Tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis
quae fructum in nobis luciter sentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Di hadapan sakramen Maha Kudus saat ini kami mau bersembah sujud di hadapan Engkau Tuhan. Karena kami percaya Engkaulah sumber kekuatan dalam hidup kami. Engkaulah sumber pengharapan dalam hidup kami. Hidup kami ada dalam tangan-Mu. Hidup kami ada dalam setiap perkataan dan pikiran-Mu Tuhan. Dan saat ini kami datang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kami bersembah sujud dengan seluruh kerendahan hati kami di hadapan Engkau Tuhan. Dan inilah pujian dan sembah kami bagi-Mu. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah kuatku yang menopangku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Mu datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kami mau katakan dengan segenap hati kami Tuhan, bukan dengan kekuatan kami. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku Tanpa-Mu Tuhan, tanpa Tuhan yang di sampingku. kami sungguh tidak mampu berjalan sendirian. Tak mampu sendiri. Kami katakan Tuhan, Engkaulah kuatku. Engkaulah kuatku yang menopangku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang Daripada Tuhan, Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. kami katakan ku pandang wajah-Mu. Pandang wajah-Mu Kami datang dan bersama Tuhan. berseru, Pertolongan kami datang dari-Mu. pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidup.
Bacaan Injil Yesus Kristus diambil dari Injil Markus bab 4 ayat 35 sampai dengan 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Mungkin kita pernah mendengar kisah tenggelamnya kapal Titanic. Kapal Titanic dibuat sedemikian dan diyakini sebagai kapal yang tidak dapat tenggelam. Namun kita tahu, setelah menabrak gunung es pada pelayarannya yang pertama, Titanic tenggelam di Samudra Atlantik Utara bersama sebagian besar penumpangnya dalam beberapa menit. Kekuatan lautan ternyata melampaui kekuatan kapal manapun. Kuasa samudra ternyata lebih besar daripada kapal yang pernah dibuat. Dalam Injil tadi dikisahkan oleh Markus bahwa Yesus dengan murid-muridnya bertolak ke seberang Danau Galilea dengan naik perahu beserta juga perahu-perahu yang lain. Dalam perjalanan mengamuklah topan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Namun Yesus sedang tidur di buritan memakai bantal. Tidur di buritan, memakai tilam, memakai bantal,
menandakan Yesus tidur nyenyak. Bantal adalah tempat untuk menyandarkan kepala. Dan bisa tidur nyenyak bagi orang dulu maupun sekarang punya arti yang sama. Hati nurani bersih dan percaya bahwa Allah melindungi. Dalam perjanjian lama, misalnya kitab Amsal bab 3 ayat 23 sampai 24 dikisahkan demikian. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman dan kakimu tidak akan terantuk. Jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Dalam kitab Mazmur bab 4 ayat 9, pemazmur juga menyerukan demikian. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Kemudian kitab Ayub bab 11 ayat 19, 18 sampai dengan 19 menyatakan demikian. Engkau akan merasa aman sebab ada harapan, dan sesudah memeriksa kiri kanan, engkau akan pergi tidur dengan tentram, engkau akan berbaring tidur dengan tidak diganggu, dan banyak orang akan mengambil muka kepada dapat tidur nyenyak. Itu tanda orang punya hati nurani bersih dan percaya akan perlindungan Tuhan. Kepada kita ditawarkan dua gambaran mengenai sosok Yesus. Pertama, sosok yang percaya teguh pada perlindungan Allah, dan Yesus sebagai sosok Dia yang menjadi tempat Allah menunjukkan kekuasaannya atas daya-daya alam yang menakutkan. Para murid bertanya, siapakah orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Saudara-saudari, angin dan danau tahu siapa Yesus sehingga taat kepadanya. Begitupun juga dengan manusia, dengan kita. Yesus, orang ini adalah anak Allah, Mesias, penyelamat dunia, sehingga mampu membungkam badai. Yesus adalah orang yang bisa sepenuhnya menyerahkan diri pada perlindungan Allah. Dia pasrah kepada Tuhan, sehingga sekalipun ada badai dahsyat, dia tidur dengan nyenyak. Karena Yesus adalah Mesias, anak Allah penyelamat dunia. Karena Yesus adalah Dia yang pasrah kepada Allah, maka kita berseru, dengan salib dan kebangkitan-Mu Tuhan, Engkau telah menyelamatkan kami. Setelah doa Bapa kami dalam perayaan Ekaristi,
kita juga berdoa, bebaskanlah kami dari yang jahat, berilah kami damai-Mu, kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram. Yesus yang adalah Tuhan dan Penyelamat hendak membebaskan kita dari badai kehidupan, dari badai ketakutan akan pandemi yang masih mewabah, dari badai kecemasan akan ketidakpastian finansial di masa depan, dari badai pengaruh buruk, dari badai goyahnya perkawinan karena ketidaksetiaan atau salah paham. Ia hendak membebaskan kita dari badai perasaan sendiri dan tak berarti. Yesus yang adalah Tuhan hendak membebaskan kita dari badai teror kematian yang suatu saat akan kita alami. Yesus Tuhan dan Penyelamat hendak membebaskan kita dari badai ketidakpercayaan. Ketika kapal Titanic tenggelam, hal yang fatal menjadi bertambah karena ternyata kapal itu tidak dilengkapi dengan perahu sekoci yang memadai. Kita butuh lebih daripada sekoci untuk menyelamatkan pada saat kita tenggelam dalam badai kehidupan. Hari ini di hadapan sakramen Maha Kudus, di mana Tuhan Yesus sendiri hadir, kita tunduk dan menyembah. Yesus, dengan salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Dengan salib dan kebangkitan-Mu, Engkau menyelamatkan dunia. Amin. Saudara-saudari, sambil merenungkan Yesus yang adalah penyelamat dunia, yang hari ini hadir di tengah-tengah kita dalam sakramen Maha Kudus, di mana sore ini kita tunduk menyembah, beradorasi kepadanya, kita lakukan di tengah obat. Saudi
Yesus perhatikan, Dia teteskan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Kami katakan, Yesus sungguh memperhatikan. Yesus perhatikan kehidupan tiap orang yang sudah rusak diperlukan dengan penuh kasih sayang. Kami percaya Tuhan, bahwa setiap air mata kami ditampung dalam firman-Mu yang kudus. Tiap tetesan air mata, Kau sangat mengenal hati kami, Tuhan. hatimu yang penuh penyesalan dosa. Kau sangat mengenal hati kami, Tuhan. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Terpujilah Allah, terpujilah namanya yang kudus. Terpujilah Yesus Kristus, sungguh Allah, sungguh manusia. Terpujilah nama Yesus, terpujilah hatinya yang maha kudus. Terpujilah Yesus Kristus, terpujilah darahnya yang maha indah. Terpujilah Yesus dalam sakramen maha kudus. Terpujilah Roh Kudus, penolong kita. Terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya, Perawan Maria yang amat suci. Terpujilah yang terkandung dengan suci dan tak bernoda. Terpujilah nama Maria, Perawan dan Bunda. Terpujilah Maria yang diangkat ke surga dengan mulia. Terpujilah Santo Yosef, mempelainya yang amat suci. Terpujilah Allah dalam para malaikatnya dan segala orang kudus. Amin. Di hadapan kita adalah sakramen Maha Kudus, di mana Tuhan Yesus sendiri hadir di tengah-tengah kita. Ketika Tuhan hadir, maka tiada yang mustahil. Ketika Tuhan hadir, segalanya dapat terjadi. Ketika bagi manusia tidak mungkin, tapi ketika Tuhan hadir, segalanya menjadi mungkin. Seperti halnya juga Bunda Maria bertanya ketika menerima kabar dari malaikat Tuhan, bagaimana itu dapat terjadi karena aku belum bersuami.
Kudus akan turun atasmu. Kuasa Allah Maha Tinggi akan menaungi engkau, dan engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari kita tunduk menyembah, menerima berkat-Nya, menerima anugerah-Nya, karena Tuhan hadir. Saudara-saudari, mari kita tutup adorasi kepada sakramen Maha Kudus sore ini dengan berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, hatimu bagaikan sumber air yang menyegarkan dan memberi hidup, dan yang olehnya kami semua diselamatkan. Kami mohon kepadamu, berikanlah kami air itu, supaya kami tidak haus lagi. Berilah kami hati yang baru, dan curailah kami dengan Roh Kudus. Bentuklah hidup kami menurut kehendak-Mu, sehingga kami tetap setia mengikuti teladan-Mu, supaya kami boleh menjadi umat-Mu, dan Engkau menjadi Allah kami. Ya Tuhan, hati-Mu menjadi lambang cinta yang besar, tempat kami menemukan Engkau dalam persatuan dengan Bapa dan Roh Kudus. Sesungguhnya cinta Allah Bapa sendiri yang menyerahkan putranya bagi kami, cinta Allah Putra yang rela menjadi sesama, dan cinta Roh Kudus yang di dalamnya kami memiliki kehidupan sejati. Ya Tuhan, hati-Mu merupakan hati gereja, keluarga umat Allah, yang di dalamnya kami semua bersaudara. Persatukanlah kami dalam cinta dan kedamaian-Mu, sebagai anggota keluarga yang di dalamnya Engkau menjadi yang seluruh, dan Allah menjadi Bapa yang Maha Baik. Curahkanlah roh persatuan keluarga ini dalam hati kami, sehingga merajalah cinta di antara semua orang. Amin. Ave
kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.